Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Septiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari pemrograman basis data pada aplikasi tilang online berbasis web. Nah, untuk yang pertama kali adalah diagram use case. Diagram use case adalah interaksi atau dialog antara sistem dan aktor, termasuk pertukaran pesan dan tindakan yang dilakukan oleh sistem. Use case diprakarsai oleh aktor dan mungkin melibatkan peran aktor lain. Use case harus menyediakan nilai minimal kepada satu aktor. Pada aplikasi tilang online berbasis web, memiliki 3 aktor, yaitu admin, pelanggar lalu lintas, dan juga polisi satlantas. Use case dari admin itu sendiri, yang pertama, mengelola data pengendara, mengelola data polisi, validasi pembayaran, mengelola data admin, dan mengelola data pelanggar. Dari semua use case yang dilakukan oleh admin pada aplikasi tilang online berbasis web ini harus include dulu ke login. Jika tidak melakukan login, maka admin tidak akan bisa melakukan mengelola data pengendara, mengelola data pelanggar, mengelola data polisi, validasi pembayaran, dan mengelola data admin. Yang kedua yaitu aktor polisi satlantas. Use case dari polisi satlantas harus include ke login terlebih dahulu sebelum melakukan pengelolaan data pelanggar, membuat surat tilang, dan juga melihat surat tilang. Yang ketiga adalah aktor pelanggar lalu lintas. Pelanggar lalu lintas memiliki use case yaitu melihat surat tilang, melihat detail informasi tilang, dan upload bukti bayar. Dari 3 use case tersebut, include ke pemasukan nomor tilang. Yang kedua yaitu ERD, Entity Relationship Diagram pada aplikasi tilang online berbasis web. ERD itu sendiri adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Pada ERD, aplikasi tilang online berbasis web memiliki 5 entitas. Dari masing-masing entitas tersebut memiliki hubungan. Misalnya pelanggaran ke pengendara. Kardinalitas pelanggaran ke pengendara yaitu 1:1. Pengendara melakukan pelanggaran. Atribut dari pengendara yaitu ada profesi pengendara, alamat pengendara, ID pengendara, nama pengendara, dan juga TTL pengendara. Atribut dari pelanggaran yaitu plat, status, tempat tilang, ID pelanggaran, tempat tanggal ditilang, email, jenis SIM, nomor HP, pasal, tanggal sidang, dan juga barang tilang. Kemudian hubungan antara entitas pelanggaran dengan polisi. Polisi memasukkan data pelanggaran. Kardinalitasnya yaitu N/1. 1 ke N. Entity dari polisi yaitu atribut dari polisi yaitu ID polisi, nomor HP, email polisi, nama polisi, password, tempat tanggal lahir, dan alamat. Kemudian
ada hubungan antara entitas pelanggaran dengan pembayaran. Kardinalitas yaitu 1:1, di mana ID pelanggaran tersebut dan juga pasal untuk mengetahui berapa total pembayaran. Atribut dari pembayaran yaitu ID bayar, bukti bayar, dan jumlah bayar. Kemudian hubungan antara entitas pasal dengan pelanggaran. Kardinalitas yaitu N ke N, di mana pasal tersebut akan dimasukkan ke pelanggaran. Atribut dari pasal yaitu nama pasal, ID pasal, dan juga denda. Kemudian ada relasi antar tabel pada database. Tabel pada database aplikasi tilang online berbasis web, ada tabel pembayaran, tabel pengendara, tabel admin, tabel pelanggaran, tabel pasal, dan juga tabel polisi. Relasi antar tabel dalam database mempunyai pengertian yaitu setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Tabel pelanggaran memiliki PK ID pelanggaran, yang dimana dihubungkan ke tabel pembayaran dengan FK ID pelanggaran. Tabel pengendara memiliki PK ID pengendara yang dihubungkan ke tabel pelanggaran dengan FK ID pengendara. Kemudian, tabel pelanggaran memiliki FK ID pelanggaran yang dihubungkan ke tabel pasal dengan ID pelanggaran. Dengan FK ID pelanggaran. Dikarenakan kardinalitas antara tabel pelanggaran dengan tabel pasal adalah N-to-N, maka dibuat tabel pivot pelanggaran pasal yang terdapat FK ID pelanggaran dan FK ID pasal. Kemudian tabel polisi memiliki PK ID polisi yang dihubungkan ke tabel pelanggaran dengan FK ID polisi. Untuk PLSQL dari aplikasi tilang online berbasis web, saya akan memilih sampel tentang function. Function itu sendiri adalah suatu blok PLSQL yang memiliki konsep sama dengan prosedur. Namun, function dapat mengembalikan nilai atau return value. Karena function dapat mengembalikan sebuah nilai, maka function dapat diakses seperti layaknya sebuah variabel biasa. Ya, langsung saja di sini saya menggunakan database Polis. Yang pertama yaitu create or replace dari function. Nama function toTByar, toTby, berdasar di mana parameter ID by integer, returns varchar 50, deterministic, begin, declare jumlah varchar 50. Untuk menampilkan total bayar pada dari into jumlah dari tabel pembayaran, di mana ID bayar sama dengan ID buy. Return jumlah. Kemudian enter. Select. Select nama function. Kemudian panggil berdasarkan ID bayar, misalnya 10. Enter.
maka akan muncul Rp 200.000 sesuai dengan ID. Contoh function yang kedua yaitu create or replace function. Nama function tampilkan dan mempunyai parameter id by int, return varchar 100, deterministic begin, declare jumlah integer, declare keterangan varchar 50. Yang dipanggil yaitu total into jumlah dari tabel pembayaran, di mana ID bayar sama dengan ID buy. Dengan menggunakan kondisi, jika jumlah antara 50.000 dan 100.000, maka keterangan biasa saja. Jika jumlah antara 100.000 dan 200.000, maka keterangan standar. Jika jumlah antara 200.000 dan 500.000, maka keterangan sangat tinggi. Else, keterangan terlalu tinggi. And if, return varchar, return keterangan. Enter. Kemudian select nama function dan juga ID bayar. Keterangan untuk ID bayar 4 yaitu sangat tinggi. Misalkan keterangan ID bayar 10 standar. Cukup sekian penjelasan tugas besar pemrograman basis data aplikasi tilang online. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.